Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri dari kelas 11 Ibnu Sina. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2. 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. 2. Jelaskan macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi liberal. Demokrasi ini memberikan sistem hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. 2. Demokrasi rakyat. Demokrasi ini dijalankan sesuai dengan paham sosialis dan komunisme. Dan demokrasi ini mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. 3. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintahan yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila. 3. Jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Sokoguru Demokrasi Universal adalah tiang-tiang yang menjadi pondasi untuk mendirikan dan membangun demokratis, juga sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan. 4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul daripada demokrasi lainnya karena demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, negara maupun bangsa, sedangkan demokrasi lainnya hanya menguntungkan kepentingan pribadi. 5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empiris. Secara normatif tergambar pada Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. RIS Pasal 1 Ayat 1 dan 2 dan UUDS 1950 Pasal 1. Sedangkan secara empiris adalah dengan cara mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis Indonesia. 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. 1. Menghormati dan mengakui bahwa semua manusia memiliki hak-hak asasi. 2. Mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. 3. Menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak manusia. 4. Negara diselenggarakan berdasarkan kepentingan hukum, bukan kepentingan kekuasaan semata. 5. Menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. Baiklah, itulah tadi presentasi yang saya kemukakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.